Apakah Anda seorang konten kreator ataupun influencer yang ingin mendapatkan cuan lebih banyak dari apa yang Anda bikin? Kalau iya, tonton sampai selesai. Oke teman-teman, jadi banyak banget di antara kawan-kawan saya gitu ya, yang mereka posisinya sebagai seorang influencer ataupun katakan sebagai seorang konten kreator yang pengen cuan lebih banyak. Jadi beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan banyak jenis orang ya. Salah satunya adalah para influencer, ada artis, ada konten kreator. Yang sama pertanyaannya intinya, gimana caranya gue bisa mendapatkan lebih banyak lagi duit gitu ya. Gimana caranya bisa mendapatkan uang dari apa yang sudah mereka bangun selama ini di online-nya. Entah itu follower TikTok yang sudah lebih dari 5 juta, adakah yang juga di antara mereka yang YouTuber channelnya adalah subscribernya lebih dari 10 juta gitu kan. Ada yang follower Instagramnya lebih 1 juta, itu gimana cara dapetin duitnya? Kebanyakan di antara kita, seorang konten kreator, seorang influencer, saya pribadi adalah seorang konten kreator juga influencer. Dapat uangnya saya, itu biasanya dari endorse, dari fee gitu kan, ambassador, katakanlah dari yang namanya promote, dari placement iklan, kalau YouTube dari AdSense dan sejenisnya. Tapi pertanyaannya adalah, itu mungkin angkanya bisa dihitung jari. Contoh AdSense YouTube saya itu jarang banget lebih dari 10 juta. Itu menunjukkan bahwa rasa-rasanya bikin konten seperti ini, upload sebulan katakanlah 8-12 kali, itu kalau mau ngejarnya duit, kayaknya nggak akan ada duitnya gitu kan. Tapi di antara mereka mungkin berpikir, mungkin duitnya bukan dari AdSense. Maka orang-orang besar dia akan bikin sebuah konten yang serius di YouTube, karena mereka meyakini, nanti ada yang namanya placement iklan, tap in di situ gitu kan. Ada yang duit dari sponsor dan sejenisnya. Tapi ada jenis model lain nih ketika Anda mendapatkan uang gitu ya dari produk digital namanya. Nah produk digital ini artinya adalah gitu ya Anda bikin sebuah produk yang produknya di-develop dalam bentuk digital, dalam bentuk e-book, dalam bentuk e-course, dalam bentuk kelas, dalam bentuk webinar, atau mungkin Anda punya kemampuan bikin sebuah produk yang lebih tinggi dari itu, Anda bikin tools, Anda bikin platform gitu ya, Anda bikin sesuatu yang memang mungkin tidak orang lain bikin dan semuanya by digital. Nah maka balik lagi ke pertanyaan, gimana Kang supaya kita yang sekarang konten kreator, influencer, atau katakanlah seorang artis dan tokoh gitu ya, bisa menghasilkan cuan lebih banyak dari produk digital. Nomor satu teman-teman, Anda harus mengenali audiens yang Anda bangun. Menurut HubSpot bahwa 61% pemasar ataupun penjual gitu ya, mengatakan bahwa tantangan terbesar mereka adalah menarik perhatian audiens yang tepat. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita mengetahui siapa target pasar kita. Makanya apalagi dalam dunia konten kreator ini juga sudah saya yakin Anda sudah paham. Namanya attention span orang itu makin kesini makin pendek. Bagaimana hitungan detik, tak. Perlu memikirkan bagaimana hook yang masuk pada saat kita bikin sebuah konten. Nah sekarang bagaimana kita mengenal audiens kita yang awalnya cuma ngomongin konten doang. Kira-kira apa kebutuhan dan keinginan mereka sehingga kita bisa bikin konten yang menarik tapi kontennya dibentuk premium dalam bentuk apa? Produk digital tadi. Entah berupa e-book, webinar berbayar, ataupun e-course, ataupun video atau apapun itu. Maka nomor satu sekali lagi, semakin Anda mengenal audiens Anda, semakin mudah Anda bisa menjadikan mereka menjadi seorang customer yang akan siap membeli produk Anda. Kedua kawan-kawan, Anda harus membuat sebuah konten yang memberikan solusi buat mereka. Data dari Demand Matrix menunjukkan bahwa 70% konsumen lebih suka belajar tentang produk melalui konten daripada iklan tradisional. Konten yang edukatif dan informatif bisa membangun kepercayaan ataupun trust dan mendorong terjadinya penjualan. Ya, jadi tugas kita pada saat menjadi seorang konten kreator yang pengen mulai hijrah gitu ya, produk kreator adalah gimana bikin kontennya bisa relate, relevan dan menjadi solusi atas permasalahan mereka. Nanti di ujung Anda bilang bahwa tidak mungkin saya membagikan ini semua dalam konten seperti ini. Maka saya sudah siapkan konten khusus dalam bentuk e-book pengalaman saya, pengetahuan saya. Silakan Anda download di link lewat berikut ini misalkan. Di mana itu berbayar. Entah Anda jual di harga 90.000, 100.000, 200.000, terserah Anda. Sekeyakinannya Anda. Dan lagi-lagi, dalam pricing pun Anda perlu ngecek berapa kemampuan mereka bayar untuk bisa membeli produk Anda tersebut. Bisa dipahami ya? Ini tentang konten yang bisa memberikan solusi. Yang ketiga adalah pastinya Anda perlu melakukan sebuah storytelling yang memikat. Salah satu cara paling efektif untuk membuat konten menjual adalah dengan cara storytelling, bercerita. Menurut data dari Headstream, 55% konsumen lebih cenderung membeli dari brand yang memiliki cerita menarik. Storytelling yang kuat bisa menghubungkan audiens dengan brand secara emosional. Dan bahkan ada sebuah riset yang lain yang di mana pada saat kita bercerita,
kita seakan-akan terhubung dengan audiens kita. Ya, neural couplingnya ada hormon yang keluar pada saat kita bercerita. Ada juga data menunjukkan bahwa ketika kita berstorytelling, bercerita itu akan lebih mudah diingat dibandingkan kita ngomongin data dan fakta. Nah maka bangunlah cerita narasi Anda sendiri. Setiap saya bikin produk, saya selalu menggunakan cerita. Ketika saya membuat sebuah ebook berjudul Affiliate Marketing, temanya dengan judul 100 juta pertama dari Affiliate Marketing, itu saya bercerita bagaimana saya melunasi hutang saya bahwa 60% lebih income-nya dari affiliate. Itu narasi cerita yang saya bangun. Ketika saya membuat sebuah ebook 10 income stream yang bikin kaya, saya masih menggunakan cerita angle yang sama. Tapi rada digeser. Angle-nya kalau sebelumnya angle hutang, lunas hutang dengan affiliate, di ebook yang kedua saya menggunakan angle bisa sedekah brutal dengan income yang banyak. Ketika itu tim saya mengatakan bahwa Kang, ayo Kang flexing Kang, bikin apa ke cek saldo apa, tunjukin bagi itu bukan gue banget. Maka apa angle ebook yang kedua? Kalau kalian pengen bisa sedekah brutal tiap bulan, sebulan 10 juta, 100 juta, bahkan ratusan juta tiap bulannya bersedekah, Anda perlu membangun income stream yang banyak. Itu angle saya adalah saat bercerita. Hari ini kawan-kawan, saya membuat sebuah ebook yang berjudul 100 juta per bulan dari product creator. Nah, kalau Anda penasaran nih, pengen belajar lebih dalam tentang product creator, digital product, rasa-rasanya Anda perlu membaca ebook saya ini. Karena di ebook inilah saya beberkan pengalaman saya bertahun-tahun bikin ebook, e-course, kelas, webinar dan segala macam menghasilkan miliaran rupiah. Silakan nanti cek di kolom deskripsi ataupun pin komen, itu akan ada di situ linknya. Dan intinya adalah di situ saya menjabarkan bagaimana saya bisa menghasilkan uang banyak, gitu ya, margin yang sangat besar dengan digital product yang saya create. Yang dulu mereka semua pada nyinyir, sekarang mereka pada bikin. Dan itu kemampuan storytelling. Pertanyaannya adalah, pada saat Anda pengen meluncurkan digital product yang Anda bikin, entah itu bungkusannya dalam bentuk ebook, e-course, kelas, webinar, template, dan segala macam, narasi apa yang Anda bangun? Beberapa kawan saya yang perempuan, mereka menggunakan narasi bagaimana bisa membantu suaminya mendapatkan penghasilan tiap bulannya sangat besar lewat digital produk yang dia bikin. Beberapa di antara kawan saya yang juga perempuan, mereka menggunakan angle bagaimana mereka bisa produktif sebagai emak-emak di rumah dan bisa menghasilkan puluhan juta sampai ratusan juta setiap bulannya. Itu adalah angle narasi storytellingnya. Balik lagi, Anda storytellingnya seperti apa? Berikutnya adalah pastinya Anda harus mengoptimasi konten dan medsos yang Anda bangun. Data dari BDS menunjukkan bahwa 68% dari pengalaman online dimulai dengan mesin pencarian ataupun Google dan YouTube. Nah, artinya SEO adalah kunci untuk meningkatkan awareness konten Anda. Nah, maka sekali lagi kita pada saat bikin produk pastinya pengen dong produk yang kita bangun ini long last, sustain, continue gitu kan. Nah, maka mulailah bikin konten-konten yang memikirkan ataupun katakanlah kata kunci di antara mereka. Kalau Anda searching di YouTube, kanal YouTube dengan kata kunci WhatsApp marketing, dengan kata kunci jago jualan, itu akan banyak video-video saya yang beredar di YouTube ini. Itu menunjukkan apa? Saya bikin konten YouTube nggak ngasal, saya melakukan riset terlebih dahulu. Pun juga begitu dengan ketika Anda bikin sebuah produk digital, Anda perlu melakukan sebuah riset, ya, agar nanti pada saat riset ketemu keywordnya, kata kuncinya dibikinlah dalam bentuk konten-konten sehingga SEO pencariannya bagus. Menurut laporan dari Social Media Examiner, 96% advertiser mengatakan bahwa media sosial ataupun sosial media membantu meningkatkan exposure bisnis mereka. Jadi pada saat Anda bikin sebuah konten, jangan lupa untuk bagikan konten tersebut ke semua platform yang Anda miliki. Mulai dari WhatsApp, Telegram, apalagi Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan masih banyak lagi. Inilah sekilas gambaran buat Anda semua yang sekarang ya, pengen mengubah konten Anda jadi penghasilan ataupun cuan, ya. Sehingga nantinya Anda mendapatkan sumber penghasilan baru, gak cuma dari endorse, gak cuma dari iklan, gak cuma dari tap in promote ataupun brand gitu ya, tapi dari produk digital yang Anda bangun. Kalau Anda punya pertanyaan khusus, silakan komen di kolom chat. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa dikasih like dan juga subscribe channel YouTube ini. Semoga ini memberikan gambaran buat Anda untuk menghasilkan cuan lebih banyak dari produk creator.